chat pun juga belum nih, belum pencet loh. Sold Sold. out. Karena kakak baik nih ya, karena kakak baik kita tambahin berapa? 2.000 pieces, 2.000 pieces. Oke, Oke, itu sold. 3, 2, 1. Ayo sold Sold out. out. Apaan? Tahu nggak? Jual Tahu nggak Galih? Doktif itu apa? pernah iseng, ya kan? Pernah iseng kan dia bilang sold out, ya kan? Terus habis itu emang sold out beneran? Kan Doktif itu kan masih orangnya masih coba beli, dan masih bisa. Jadi kagak ada nggak ada sold, masih bisa itu ada sampai Doktif screenshot, sampai Doktif screen recorder. Jadi dia bilang, loh ya apa sih Ki? Katanya sold out, tapi kok masih bisa dimasukin keranjang, masih bisa seolah-olah kayak dibeli gitu loh, masih bisa. Ya apa sih? Boro-boro kok begitu. Aku cek pakai sistem. Pembeli cuma berapa? 500.000. Iya. Terus sold out 2000, sold Dua out ribu. gitu. Iya. Gak taunya DMV-nya 500.000. Iya bener, JMV-nya ternyata emang sedikit gitu. Bener. Terus apa? Makhluk Tapi astral. jujur loh, Galih, Apa? jujur ya, kamu kenal nggak sih sama si Babu satu itu? Nggak kenal. Dan nggak pengen kenal. Nggak, maksudnya mau nitip pesan gitu Apa pesan loh. apa? Itu Pesan apa? pabrik, aduh, yang owner pabrik pada ini tuh, pada ini mau minta tagihan, gimana ceritanya ini? 30, di atas 36 miliar nih tagihannya, ini stres Ini nih. berkumpul nanti aku bilang yang Lupa pegang nih. mic. Aku yang naik mobil pegang mic. Ayo berkumpul demo. Aku yang pegang mic Nah, nanti. nanti Bayar, suruh bayar, bilang gitu. Ayo. gimana nih barangnya numpuk pada nggak dibayar, ya udah kalau gitu dipailitin aja gitu, dipailitin lah. Terus kan dokter kan ngasih saran, ya udah dipailitin aja kan karena nggak bisa bayar ya kan. Hmm. Nah kalau dipailitin juga kan dia nggak punya aset dok gitu, gimana loh, kan dia punya aset rumah sak dalam-dalamnya itu, Bener. ya tetap aja rumahnya masih nyicil gitu loh, 15 tahun masih Pantesan cicil. dia tantrum. Karena kan penghasilan kan selama ini kan ngebohongin masyarakat. Terus Biasanya iya, karena biasanya nyicil berhenti pakai dia. itu kan. Biasanya kan nyicil pakai itu. Ternyata nggak ada pemasukan. Tantrum. Nah iya betul. Terus habis gitu untuk bayar ini juga kan lebih besar pasak daripada tiang. Ini nggak sanggup mungkin, makanya stres kayak begitulah. Dikasihani sebenarnya sih gitu. Tapi ya karena itu kan semua karena kehidupan mereka yang, jadi ini juga memberikan informasi ke masyarakat bahwa apa yang ditampilkan itu sebenarnya hanya halusinasi, ilusi. Betul. Ini sih. Ilusi. Jadi utang mereka itu totalnya sebenarnya di atas 50 miliar. Aset mereka tuh nggak ada segitu guys. Aset mereka. Jadi kalaupun dipilotkan, ya dipilotkan itu tetap gak akan nutupin. Nah ya itu yang kalian harus tahu, karena korban-korbannya itu udah banyak banget. Makanya kalau si Babu ini tetap ngoceh, apakah perlu invoice yang dikeluarkan? Hutang-hutang yang pada minta dokter bantuin buat nagih ini perlu dikeluarkan? Kan enggak juga ya. Bener. Makanya buzzer. Kalian ajakin teman kalian lagi jadi buzzer. Biar duitnya habis. Makin habis nggak Iya bisa bayar benar benar apa-apa. benar, betul betul. Habisin buzzer. Makanya yang banyak kalian. Ya. Iya benar. Biar semakin Kasus habis sih. Ya. kan. Iya, makin Tapi banyakin buzzer. bayarnya di Murat depan mereka. ya. Bayarnya di belakang. Kalau bayar di belakang nggak bisa bayar Tahu. mereka. Nanti Bener. masa ditagih buzzer utang, gimana sih buzzer menagih utang, gimana ceritanya ini, ha? Gimana ceritanya? Karena nggak sanggup, si ular nggak sanggup bayar, gimana? Masa buzzerin nagih? Kita panggilkan adik kita namanya Andi Giling. Ya, mereka Andi Giling ada sepatah dua patah dokter. Apakah boleh? Ini ada yang pinter nih. Ini ada yang pernah lihat nih Siapa? kayaknya, soal bayar listrik berjeti-jeti padahal utangnya di atas, ya di atas 36 miliar. Ternyata kemarin setelah ditotal dalam satu pabrik tuh di atas 36 miliar. Di atasnya itu satu pabrik ya. Gitu tuh semuanya ada buktinya ya. Ada buktinya. Jadi kalau dokter Wow. ngomong ada buktinya. Pantesan dia sekarang tarik diri ya, Dok. Mm-mm. Gitu. Jangan-jangan nggak dibuat bayar ini anak durhaka. Ya kan emang dia Markus ternyata ya, terkenal banget, terkenal Markus Terkenal dan yang Markus. gini loh. Doktif ini kan ada bujer-bujernya, dan pasti ada Babu juga yang dengerin dia. Babu dengerin ini di sini nih. Jadi Babu ya. Jadi kamu kan satu geng juga sama si Bokir. Bokir juga pasti ada nih Bokir di sini. Jadi Bokir ya. Bokir.
Boker, boker, gitu ya. Jadi boker, kamu itu jangan memperlihatkan banget kalau si Nepos ini adalah Markus ya. Dia itu berusaha untuk menutupi ya. Ngomong-ngomong, Gali tahu nggak sih itu rumahnya itu bukan rumahnya si Nepos? Jadi nyepil lagi dah. Kok nyepilnya kebanyakan ya kayaknya malam ini. Apa namanya Gale, kayaknya nggak perlu di-spill terus deh, ini semakin malam semakin ngomongnya dokter semakin bocor. Semakin keceplosan ya. Udah makanya makanya ya jangan dipancing. Dokter bilang jangan dipancing. Sudah ya, sudah cukup kita aja yang tahu ya. Tadi semoga nggak ada yang rekam ya. Aduh, itu rumahnya siapa sih? Tenang, nggak ada yang rekam tapi aku kan bisa nge-save nanti dokter. Lu mah Gale lu pura-pura nggak tahu aja. Lu mah pura-pura nggak tahu aja lu mah dah. Rumahnya siapa itu? Itu bukan rumahnya Nepos guys. Terus rumahnya siapa? Kayak nggak tahu aja gitu ya. Udah ya. Iya, Kali kembali lagi ini hanyalah media ya dong. Bener. Ini adalah cerita dari dongeng. Dongeng. Ini ada dongeng guys. Jadi selama tadi aku di sini sama Dokter kita hanyalah dongeng semata ya. Iya ya, Ini adalah dongeng. karangan cerita. Dongeng. Karangan cerita kita. Iya. Jadi kalau yang udah pada tahu ya, udah ya ini dongeng. Jadi apa kalau si Sarul ngomongnya gimana? Sarul, dongeng Sarul gimana? Itu dongeng apa dia bilang? Dongeng papi online. Papi online. Dongeng kalau ini dongeng apa? Oh? Apa? Kalau ini dongeng apa kita tadi? Kepala tengkleng. Ya, dongeng kepala tengkleng. Ya. Besok Doktif mau ini apa namanya ke Ghost to Campus besok. Wow, kampus mana Doktif? Ada aja pokoknya nanti besok tunggu aja, kampusnya gede banget, ribuan mahasiswa nanti bakalan kita gelar apa? Maksudnya kita nanti bakalan ada diskusi bareng gitu-gitulah Ghost to Campus. Ya. Bagus. Coba dong golongan mereka ada nggak kampus yang manggil dekan gitu kan? Ada nggak datang ke DPR ketok palu bikin putusan ya, bukan ajang curhat. Itu gerombolan sirkus kelasnya kelas itu beda sama kelas kita. Kalau kelas kita mah berkelas. Ada satunya lagi si DRL bikin branding image ya, dia datang ke Korea abis itu dia jadi pembicara. Itu yang dengerin kagak ada yang dengerin elu DRL, semuanya sibuk sama handphone. Iya, itu acaranya elu DRL itu sudah Doktif itu 12 tahun yang lalu mau dijadiin pembicara di Brazil ya. Mampus gitu ya. Jadi lu ini kelihatan banget lu brandingan lagi di Korea. Itu nggak penting ya. Itu brandingan yang sudah Doktif lakukan 10 tahun yang lalu ya kalau di Korea. Ya. Jadi DRL lu kalau dibandingin kalau mau aja lu jauh banget dah. Gitu. Lu brandingan lagi seperti itu. Orang-orang kagak ada yang dengerin, semua sibuk sama handphone. Ya ntar mau jadiin konten dah. Dan pesan buat si Babu. Enggak buat si Babu kalau ngomongin prestasi, ayolah adu prestasi sama aku Babu. Ayolah, pengen deh dok aku adu prestasi sama dia gitu dok. Bener-bener katakan aku cuman ayo adu prestasi deh. Mau nggak? Bisa nggak? Jangan adu prestasi jula-jula di ini ya. Karena mulai kumat kan. Kumat. Dia itu boleh bongkar apa dia itu seolah-olah kayak nggak ada aib, biarin aja, kita jangan. Bener. Gitu loh. Iya kan, udahlah gitu. Kalau mau lempar-lemparan aib, wah si Nepos itu lebih serem lagi tuh aibnya tuh, ngeri itu gitu. Tapi jangan keceplosan. Ada tagihan listrik. Apa tagihan listrik atau apa gitu yang nggak bisa bayar katanya. Oh iya, bukan, ada lagi yang debit nggak berhasil itu loh. Kan aslinya gini, nggak masuk akal toh. Masa orang aja debit aja nggak bisa bayar, terus bisa punya rumah segitu, itu udah nggak make sense banget. Itu yang masyarakat yang bisa berpikir tahu, it's not her house, oke guys, gitu. Suaminya sendiri nggak kerja, ya, gitu. Jadi it's not her jadi house. Markus ya. Nah, jadi Markus. Markus itu apa, Gale? Tolong jelaskan Markus itu apa? Aduh, Markus. Jadi intinya guys bakal ada kejutan yang menarik dari Doktif. Nanti tunggu aja. Semoga apa yang kalian harapkan itu semua terrealisasikan melalui Doktif. Ya, amin. Insya Allah, amin. Insya Allah, Babu, insya Allah, hewan amin. pemakan
memakan bambu, ya kan? Bambu. Segera Terus berkumpul, iki iya. Kenapa Gale? sopo maneng? Sopo maneng? Lah sak gerombolan kuwi kabeh to gerombolan sirkus lah podo. DRL itu lah ya podo bae kabeh kena jelas-jelas bayar. Terus bisa punya rumah segitu. Itu udah nggak make sense banget. Itu yang masyarakat yang bisa berpikir tahu it's not her house. Oke guys. Gitu. Suaminya sendiri nggak kerja ya. Gitu. Jadi it's not Makanya her jadi house. Markus ya. Nah, jadi Markus. Markus itu apa Gale? Tolong jelaskan Markus itu apa? Merdeka Zion. Aduh, Ya, Markus. Aduh. jadi intinya guys bakal ada kejutan yang menarik dari Doktif. Nanti tunggu aja. Semoga apa yang kalian harapkan itu semua terrealisasikan melalui Doktif. Ya, amin. Insya Allah, amin. Babu, Insya Allah, hewan amin. pemakan bambu, ya kan? Bambu. Segera Terus berkumpul, iki iya. Kenapa Gale? sopo maneng? Sopo maneng? Lah sak gerombolan kuwi kabeh to gerombolan sirkus lah podo. DRL itu lah ya podo bae kabeh kena jelas-jelas sudah fix dodolan suplemen ono kapsul ono tomat putih ini pu. Ya apa sih? Tomat hijau. Makanya aku bilang kau pengen banget DRL kamu ke Korea itu seharusnya kamu itu menerangkan bagaimana menjual suplemen tomat putih tidak ada tomat putihnya dan berhasil bertahun-tahun sehingga saya bisa mengeruk uang triliunan dari masyarakat. Harusnya kalian tuh belajar dari saya, harusnya gitu seminarnya tuh. Pasti menarik gitu, pasti banyak yang dengerin. Kalau kamu bercerita soal bisnis bagaimana menjual produk yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh saya. Harusnya gitu. Ya kan? Janda. Oke, bulinya cuma Iya janda lah, mandul lah, apel lah, cuman gitu aja muter. habiskan uang majikan kalian. Bully. Gak kena di otak. Ya. Salah dia, salah. Bang Densu juga pernah bilang begini, Bang Densu juga bilang emang lu ya lu kagak ada takut-takutnya. Emang itu benar. Jadi gini, apa namanya kayaknya emang melawan si mafia skincare ini harus sosok kayak Doktif kayaknya, ya kan? Nikita Syariah. Kita syariah bener. Enggak dipikirnya kita tuh kayak kena mental bakal stres, bakal ini bakal aduh nggak ngaruh, apalagi di persidangan sok-sok pakai nada tinggi lah biar ngejatuhin mental, nggak jatuh. Gak, dianya si fitrahnya keras, Doktif juga keras. Fitrahnya lembut, juga lembut. Buktinya Fitra pada saat Doktif bilang Syahrul kan dia ketawa sebenarnya. Sebenarnya dia juga hati nuraninya dia tahu yang dia bela orangnya salah, cuman kan dia tetap cari duit juga kan. Maksudnya gimana dia lawyer kan, harus profesional di situ. Nggak bisa dia membela ini. Ya memang dia harus membela Syahrul. Gimana nih pengacaranya Syahrul? Gitu. Tapi hati nuraninya dia nggak bisa bohong. Dia tahu apa yang dilakukan dia salah. Gitu. Tapi setiap sidang lucu-lucu sih. Ada aja yang bikin bisa ketawa. Iya, apalagi gayanya si Syahrul itu kan lucu banget. Coba kalau nanti persidangannya aku praktekin ya. Dia tuh Syahrul gini. Gale? Gale, apa? Kapan kamu sidangnya kamu itu kapan? Sabar dong, ada dong. Laporan kamu juga ngasih gebrakan. Kamu juga ngasih gebrakan, nanti jangan lupa bawa sandal ya. Ada sandal, ada biar dia bisa rekonstruksi pelemparan sandal. Ya berarti harus bawa mobilnya komandan itu yang kena sepatu heels itu sampai peot. Sampai peot dong, bayarin kena heels dia, peot mobilnya. Oh, gitu. Ya, dan nanti aku juga bawa SIM-ku yang mati kan, kebetulan kan kemarin kan aku emang mau mengurus SIM kan Dok, ya kan. Emang aku kan mau ke Jakarta naik mobil. Nah terus pas mau isi perut nih, isi lambung dulu. Nah setahu aku kan bikin SIM kan di situ tuh, isilah lambung tuh. Ya refleks lah, ada
si Sarul yang panggil Sarul karena kan di YouTube waktu itu kan dia mengakuin Sarul dan heboh-hebohnya pas Sarul yang Sarul panggil Sarul. Sarul bisa zeke Sarul mengaku. Isazega mengakui dari situ makanya dipanggil Sarul. Terus dia marah nimpu. Kenapa dia harus marah? Katanya dia public figure. Waktu itu kan dia mengakuin Sarul dan heboh-hebohnya pas Sarul yang panggil Sarul. Sarul bisa zeke Sarul mengaku. Isazega mengakui dari situ makanya dipanggil Sarul. Terus dia marah nimpu. Kenapa dia harus marah? Katanya dia public figure. Tapi kan dia bukan cuma nimpuk doang, dia datangnya sampai seret-seret gitu. Jamba. Mecot dibolak-balik sembarang kalir kelambi molor gak karuan. Endas dikepluk. Ya. Udah dikeplok, oh dikeplok ya. Oh iya. Ya. Dikeploknya pakai apa? Pakai tangan, Dok. Dicincing, terus dicincing. Gini. Gini tuh. Bayangin. Oh. Oh, ini tanya, tapi nepos kremesnya banyak. Lah kremesnya ora asli, apa sih kremes ora asli ya, apa ceritanya? Emang dipikir gerombolan situ tuh kremesnya asli kabeh. Ora, guys ya. Ingat Coba gak dipahami. kasus ular sama istrinya siapa ya itu sempat berantem yang gara-gara aduh adalah pokoknya yang gara-gara jam kalau nggak salah dibilang palsu tak apa. Oh iya Andre, iya istrinya Andre. istrinya. Iya, Mas, iya Ternyata istrinya. waktu itu kan pada menghujat istrinya Mas Andre. Nggak taunya apa? Ya emang palsu. Emang begitu, emang nggak asli. Emang kali. Iya, iya kasihan loh sampai dihujat. Bisa nggak sih? Udah kita daripada ntar. Iya, dan Oh, aneh Allah dia Akbarnya ya pada saat apa? dokter ke Senayan City. Dokter ke Senayan City ya. Habis dipersekusi, tahu nggak Allah mempertemukan dokter dengan siapa? Dengan istrinya Andre di salon di Senayan City. Dokter cuma tepok jidat aja ya Allah. Terus dia nyapa, ini dokter ya. Kamu ya yang nyepil kalau jam tangannya itu KW. Dia aja dokter Abang bisa Towo bisa iki aja. lambene wis. Ya udah kita tutup aja Doktif ya. Cukup sekian berita dari kami Ya, atau bila ada sekian. kesalahan ini hanyalah dongeng belaka, dongeng karangan cerita kita. Saya bersama dokter detektif. Mohon maaf apabila itu Pengacara Mawar itu siapa sih? Pengacara Oh, Mawar itu siapa sih? diterus no wes buyat, terus no wes.